Benarkah ini yang mengendalikan hidup kita? Benarkah ini yang membuat hidup kita jadi stuck terus? Kamu bangun pagi bukan karena semangat, tapi karena kamu takut. Takut terlambat kerja, takut dimaki-maki sama bos, takut dipecat dan gak punya penghasilan, lalu jatuh miskin dan takut dibilang gagal. Hari-hari kamu mungkin sibuk, tapi hampa. Mungkin kamu bisa tertawa di depan orang, tapi sebenarnya kamu menangis diam-diam waktu sendiri di malam hari. Scroll TikTok sampai jam 2 pagi, bukan karena iseng, tapi karena kamu nggak tahu lagi kemana arah hidup kamu. Orang lain bilang kamu lagi mengejar mimpi, dan kamu memilih untuk percaya. Padahal yang kamu kejar sebenarnya bukan mimpi, tapi hanyalah pelarian. Karena kamu takut duduk sendirian dan jujur sama diri sendiri. Takut untuk ngaku bahwa hidup yang kamu jalanin sekarang ini sebenarnya bukan hidup yang kamu mau. Rasanya gila sih ya, kalau ada manusia modern rela ngehancurin dirinya pelan-pelan cuma biar dianggap berhasil sama orang lain. Dianggap berhasil sama orang yang bahkan gak akan datang ke makamannya dia nanti. Masalahnya bukan karena kamu gak tahu harus ngapain, tapi masalahnya adalah karena kamu terlalu sibuk untuk meyakinkan dunia sambil membohongi diri sendiri. Kamu bilang kamu mau tenang, tapi setiap hari yang kamu telan adalah rasa cemas, overthinking, anxiety berlebihan. Kamu bilang kamu mau bahagia dengan mengerjakan yang kamu suka, tapi kamu masih kerja di tempat yang bikin kamu mati pelan-pelan. Kamu bilang kamu mau jujur, tapi setiap hari semua yang kamu lakukan adalah tentang acting. Acting jadi anak baik, acting jadi anak yang rajin, acting jadi versi ideal yang bisa dibanggain sama orang tua, biar nggak dibilang durhaka. Padahal kalau jujur ditanya, kapan terakhir kali kamu ngelakuin sesuatu yang kamu pilih sendiri, bukan karena seharusnya, bukan karena katanya? Jawabannya mungkin nggak pernah, atau saya bahkan nggak tahu lagi apa itu kemauan saya sendiri. Dan itu bukan salah kamu sepenuhnya juga, karena sejak kecil memang kamu diajarinnya buat patuh, buat berpikir setiap hari. Kamu disuruhnya buat nurut, bukan buat bertanya. Dan itu bukan salah kamu sepenuhnya juga. Karena sejak kecil, kamu dan kebanyakan dari kita diajarinnya buat patuh, bukan buat berpikir, bukan buat bertanya. Kamu disuruhnya buat nurut, tapi nggak pernah diajarin untuk nanya kan? Karena kita kebanyakan sudah menjadi produk dari masyarakat, bukan menjadi manusia yang merdeka. Kayaknya bangsat banget ya kejadian kayak gini ya. Ini jadi nggak layak disebut hidup, malah lebih mirip disebut dengan pabrik. Dan kamu adalah mesinnya. Sekarang saya mau tanya sama diri kamu sendiri, siapa yang benar-benar mengendalikan hidup kamu selama ini? Orang tua kamu, saudara-saudara kamu, guru kamu, atasan kamu, mantan kamu, atau barangkali suara-suara kecil di kepala kamu yang isinya cuma rasa takut dan ragu-ragu dan kata-kata busuk dari masa lalu mungkin, dari pikiran kamu hidup tuh atas kehendak sendiri, tapi kenyataannya hidup kamu sebenarnya dikendalikan oleh kepercayaan bawah sadar. Keyakinan lama yang kamu warisi tanpa sadar, bisa jadi dari keluarga, dari lingkungan, dari trauma, dan parahnya lagi, kamu bahkan nggak pernah menyadarinya. Itu seperti virus, nggak kelihatan, tapi menyebar perlahan dan diam-diam mengubah arah hidup kamu. Contoh kayak klien saya, wanita berusia 32 tahun dari Sumatera Utara. Dia baru aja kelar tahun lalu ngambil S2 hukum, kerja di sebuah firma hukum ternama di Jakarta. Tiap hari kelihatannya produktif, kelihatan beres urusan kerjaannya, tapi tiap malam dia ngaku bahwa dia ngerasa kosong. Pertanyaan saya waktu itu, kalau bisa disuruh milih arah hidup kamu mau jadi apa? Lalu dia bilang katanya dia mau jadi penyanyi. Dia bilang bahwa itu bukan pilihan yang realistis buat dia. Waktu digali lebih dalam, ternyata ada satu kalimat yang pernah dibilang sama bapaknya, bahwa profesi penyanyi itu hanya buat orang yang gagal sekolah, hanya untuk bersenang-senang aja. Satu kalimat datang dari seseorang yang dia percaya, langsung jadi kunci sel penjaranya dia. Jadi dia udah gak kepikiran lagi, dan itu dia lakukan secara gak sadar, dan selama bertahun-tahun dia hidup di penjara itu. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi kita punya kalimat-kalimat kayak gitu dari masa lalu yang diam-diam megang kendali untuk hidup kita. Dan ini bukan sekedar cerita. Masih mikir ini cuma perasaan aja? Mari kita cek beberapa fakta ini.
Kayak di tahun 85, Dr. Bruce Lipton, seorang ahli biologi sel, dia ngebuktiin lewat penelitiannya bahwa keyakinan bawah sadar seseorang bisa mempengaruhi ekspresi genetik dan kondisi kesehatannya sendiri. Artinya apa? Artinya bukan cuma arah karir kamu yang dikunci sama keyakinan lama, tapi bahkan kondisi tubuh kamu ikutan tunduk sama isi pikiran bawah sadar itu. Baca juga ada artikel, ada jurnal dari American Psychological Association di tahun 2018. Orang-orang dengan keyakinan bahwa mereka tidak mampu ternyata cenderung menghindari tantangan. Mereka menunda tindakan dan punya tingkat stres yang jauh lebih tinggi. Jadi kamu bisa kerja keras, bisa ikutan training, bisa ikutan workshop tentang pengembangan diri, bisa ikutan semua itu setiap minggu. Kamu juga bisa nonton banyak video motivasi sampai mata kamu kering. Tapi selama kamu belum berani ngacak-ngacak keyakinan bawah sadar kamu, maka kamu akan muter-muter seperti hamster di roda. Dan jangan pikir orang-orang besar, tokoh-tokoh dunia, orang-orang ternama, mereka terbebas dari gangguan kayak gini. Ternyata enggak. Orang-orang seperti Oprah juga pernah bilang tuh, ada wawancaranya. Dia bilang begini, saya dibesarin dengan rasa malu dan perasaan bahwa saya nggak layak dan butuh bertahun-tahun terapi untuk menyadari bahwa semua itu bukan milik saya. Itu kalian bisa cari videonya tuh di YouTube. Itu nggak jauh beda sama kisah dari Howard Schultz, si ex-CEO-nya Starbucks, anak dari supir truk yang terus-terusan ngerasa minder karena miskin, dan dia baru bisa bangkit setelah dia sadar bahwa kemiskinan bukanlah identitas, melainkan cuma kondisi. Dan setelah dia bisa mengubah keyakinan itu, dia bisa bawa Starbucks jadi raksasa global. Jadi pahamnya maksud saya ya, yang ngatur hidup kamu bukan otak kamu, bukan logika kamu, tapi bisa jadi itu adalah pengalaman di masa lalu. Kata-kata orang di masa lalu, itu trauma kecil, dan selama kamu masih nurut sama bisikan itu, maka kamu hidup kayak wayang yang talinya ditarik dari atas gitu ya. Dan sekarang mari kita bikin diri kamu sadar untuk bisa mulai ambil kendalinya. Ini saatnya kamu untuk diam, bukan untuk menyerah, tapi untuk membuat kamu sadar. Terutama buat kamu yang sudah terlalu lama hidup dalam mode autopilot. Kamu tahu kenapa sebagian orang ngerasa hidupnya stuck terus? Karena mereka berusaha untuk mengubah tanpa menyentuh keyakinan yang bikin mereka stuck dari awal. Kamu bisa aja ganti kerjaan, mungkin ganti tempat tinggal, ganti pasangan. Tapi kalau yang dirubah cuma lingkungannya, sementara sistem operasinya masih bobrok, hasilnya ya akan tetap sama, akan tetap error. Bayangin aja kayak HP Android, layarnya mungkin bisa kinclong, casingnya mungkin baru, aplikasinya banyak, tapi kalau sistem OS-nya masih pakai Android 2.3 yang gingerbread, yang udah lama, udah usang, dia akan tetap nge-lag juga, akan tetap crash, dan ujung-ujungnya bikin frustasi. Jadi mulainya dari mana dong? Kita mulai dari langkah pertamanya, yaitu berani untuk ngelihat isi kepala kamu sendiri. Berani untuk menjawab pertanyaan yang selama ini sering banget kamu hindari. Kenapa saya percaya bahwa saya nggak cukup baik? Dari siapa saya dapat kepercayaan itu? Apakah kepercayaan itu masih relevan dengan hidup saya sekarang? Gak sedikit orang yang takut ngedengerin pertanyaan ini, dan karena takut ngedengerin pertanyaannya, mereka juga nggak bisa jawabnya. Mereka juga takut untuk ngejawab. Mereka merasa bahwa jawaban itu mungkin akan menyakiti mereka, dan mungkin akan jadi sangat menyakitkan. Tapi itu satu-satunya jalan, karena rasa sakit adalah gerbang menuju kebebasan. Seperti yang dikatakan oleh Carl Jung, seorang psikolog berpengaruh yang mendirikan bidang psikologi analitik, dia bilang, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Sampai kamu menyadari isi bawah sadar kamu dengan sadar, itu akan mengendalikan hidup kamu, dan pelan-pelan kamu akan menyebutnya sebagai takdir. Sekarang pilihannya ada di kamu. Mau terus hidup dalam kebohongan yang nyaman, atau menantang diri kamu untuk mulai menyelam dan berteman dengan kebenaran yang pahit. Kebenaran yang pahit tapi membebaskan kamu. Karena kamu nggak bisa mengubah arah hidup kamu nggak bisa mengubah arah hidup kamu selama kamu masih megang erat kepercayaan lama yang sudah kadaluarsa. Kalau kamu siap ke langkah berikutnya, cerita ini akan bikin kamu paham, ngerasa klik dengan metafora yang akan saya ceritakan. Pernah nggak sih kamu ngelihat gajah yang gede banget? Dia cuma ditambat dengan menggunakan tali kecil di tiang. Dari ukuran badannya, tenaganya pasti cukup besar. Dia bisa banget narik tiang itu. Dia bisa banget untuk kabur, tapi dia tetap diem dan dia tetap pasrah. Kenapa? Karena waktu dia kecil, dia ditambat dengan menggunakan rantai yang besar. Dan dia nggak bisa lepas. Dia coba, gagal. Dia coba lagi, gagal.
Akhirnya dia sakit, dia luka, dan sejak itu dia nyerah. Dia percaya, gua nggak akan bisa lepas. Sekarang, waktu badannya dia udah gede, tenaganya dia udah kuat, tapi yang kecil bukan cuma talinya. Yang kecil adalah rasa percaya dirinya. Rasa percaya diri yang udah dibangun dari kejadian di masa lalu. Dan itu juga yang terjadi dengan kita kebanyakan. Waktu kecil, mungkin kita pernah dikatain goblok, dikatain bego, atau ada orang yang ngelarang kamu untuk punya mimpi yang terlalu tinggi. Kamu disuruh nurut, dikasih standar yang katanya, ini demi kebaikan kamu loh. Tapi nyatanya, itu semua jadi tali kecil yang jadinya nahan langkah kamu sampai sekarang. Kalau sekarang kamu sudah tumbuh besar, tapi pikiran kamu masih menggunakan pikiran di versi kecil tadi, maka ya kayak gini hidup kamu. Ini bukan cuma analogi. Ada riset dari University of Colorado Boulder di tahun 2021 yang nunjukin kalau pengalaman masa kecil yang mengandung pembatasan atau trauma verbal bisa membentuk self-limiting belief yang menetap dalam otak manusia, bahkan sampai usianya dewasa. Artinya apa? Artinya kalimat-kalimat yang kamu pernah dengar dulu pada waktu kecil masih menjadi penyebab adanya sabotase dalam kepala kamu sekarang. Sadar atau enggak, itu yang jadi navigasi bawah sadar kamu yang bikin kamu takut untuk ambil resiko. Takut ditolak, takut sama kegagalan, malah ada yang takut untuk sukses. Dan akhirnya kamu diam-diam dalam hidup yang gak pernah kamu pilih sendiri. Jadi pertanyaannya adalah, tali kecil apa yang masih nahan kamu hari ini? Dan siapa yang naruh tali itu? Jawab itu aja dengan jujur, karena itu adalah pintu ke hidup yang lebih bebas. Kalau ini udah dijawab, bagian berikutnya dari video ini akan bantu buka kejelasan yang lain. Jadi sekarang kamu mau ngapain? Mau hidup terus kayak gini, kayak gajah dewasa yang dikurung tali pikirannya sendiri? Kamu bisa aja pura-pura sibuk, bisa aja lari lagi ke kerjaan, lari lagi kegiatan scroll sosial media, lari ke self-healing yang kamu sendiri, akan terus ngerasa bingung kenapa masih kosong. Tapi cepat atau lambat, hidup akan nanya balik ke diri kamu sebenarnya mau jadi siapa? Dan pertanyaan itu akan terus-menerus terulang, akan terus-menerus terngiang sampai kamu bisa jawab. Ini bukan soal motivasi, ini soal hidup kamu. Kamu gak akan tiba-tiba tercerahkan pas lihat satu quote bijak di Instagram. Kamu juga gak akan tiba-tiba dapat kejelasan sebening kristal karena baru selesai baca satu buku pengembangan diri. Kamu cuma perlu memilih untuk duduk sendiri dan mulai ngobrol sama otak bawah sadar kamu sendiri. Jawab aja pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kamu takutkan. Tanya, kenapa kamu gak cukup baik? Tanya, siapa yang pernah bilang bahwa kamu harus jadi anak baik yang gak boleh ngecewain orang lain? Bahkan kalau itu artinya kamu harus mengecewakan diri kamu sendiri. Dan kalau kamu butuh bantuan untuk mulai ngobrol sama diri kamu sendiri, saya udah siapin sesuatu, ada e-book, dan bonusnya ada sebuah workbook. Ini bukan teori, bukan motivasi, tapi ini adalah kumpulan pertanyaan menusuk yang selama ini kamu hindari. Tapi jawaban dari pertanyaan itu bisa bantu kamu untuk membuka pintu ke versi kamu yang sebenarnya. Linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Kalau kamu benar-benar mau berubah, jangan sekedar nonton video ini, tapi mulai lakuin sesuatu. Sebelum video ini saya tutup, saya ingin kamu ingat satu hal. Bukan dunia yang menghentikan atau menghalangi kamu untuk apapun yang kamu mau. Bukan orang lain juga, tapi karena kepercayaan kecil yang sudah kamu peluk terlalu erat selama bertahun-tahun. Karena kamu pikir itu adalah bagian dari identitas kamu. Ini waktunya untuk kamu lepasin, biar kamu bisa jalan, biar kamu bisa hidup sepenuhnya hidup. Saya sadar, ini bukan video yang manis, bukan video yang akan kasih kamu pelukan sambil bilang everything will be okay. Karena faktanya nggak akan ada yang berubah kalau kamunya nggak mulai melangkah. Dan kenyataan yang paling menyakitkan adalah kamu sadar, tapi kamu tetap diam. Kamu tahu ada yang nggak beres, tapi kamu biarkan diri kamu hidup seperti patung. Bernafas, tapi nggak pernah benar-benar hidup. Dan itu yang bikin saya marah dan kecewa, karena saya tahu kamu bisa lebih dari itu. Jadi mulai lakuin sesuatu, bukan buat nyenengin orang lain, tapi buat nyelamatin diri kamu sendiri. Karena nggak ada yang bisa nyelamatin hidup kamu selain kamu sendiri, Sekarang saya cuma mau nanya satu hal, sampai kapan kamu mau hidup kayak gini terus? Kalau kamu perlu dibantu dari workbook, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita ketemu di video berikutnya. Saya Mas Yud dari Tujuanku, salam kejelasan.